Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang studi kasus Xerox. Pertama-tama perkenalkan saya Devi Muyasyaro Kafid, didampingi oleh 4 rekan saya, ada Muhammad Azki Nuroni, Ayu Pratiwi Oktavia, Anne Andriani, dan Elgi Nurhalim. Oke, yang pertama kita di sini akan membahas mengenai pengenalan dari Xerox sendiri. Pada tahun 1959, mesin fotokopi pertama kalinya di dunia diperkenalkan oleh Xerox. Nah, ini merupakan kesuksesan bagi Xerox karena menciptakan industri baru. Oleh karena hal ini, Xerox mengalami pertumbuhan dengan cepat dari yang awal mulanya perusahaan kecil menjadi perusahaan besar dan memiliki posisi yang kuat di pasar yang besar. Permasalahannya, Xerox pada awalnya tidak memiliki pesaing yang kuat karena memiliki hak paten. Karena tidak adanya pesaing, risiko pertumbuhan mereka menjadi tidak terkendali. Sehingga ketika hak paten mereka selesai di tahun 1970, muncullah pesaing-pesaing baru dan mereka kesulitan dalam menghadapi persaingan tersebut akibat dari kehilangan perhatian kebutuhan pelanggan mereka. Selanjutnya di sini ada krisis yang dihadapi oleh Xerox, yaitu pesaing berhasil menyamai harga dan fitur produk Xerox, sehingga pangsa pasar Xerox turun dari posisi dominan dan juga laba atas aset bersih mereka juga ikut menurun. Respon Xerox dalam menghadapi krisis tersebut, yang pertama yaitu melakukan pengembangan dan pengiriman produk. Xerox mengubah proses pengembangan produknya dengan lebih menekankan kebutuhan pelanggan segmen pasar yang berbeda diidentifikasi dan ditargetkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, ada kepuasan pelanggan. Xerox mulai fokus pada kepuasan pelanggan sebagai isu prioritas. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pengurangan biaya. Manajemen eksekutif Xerox memutuskan untuk meluncurkan upaya bersama untuk meningkatkan laba atas aset bersih atau ROA. Di sini saya akan membahas PSP. PSP adalah bagian penting dari kepemimpinan melalui kualitas. Melalui proses inilah karyawan Xerox bekerja terus-menerus untuk memperbaiki dan meninjaukan metode yang memenuhi kebutuhan pelanggan. PSP serupa dengan siklus Plan Do Check Action dan cerita peningkatan kualitas. Terdapat 6 langkah PSP, yaitu yang pertama identifikasi dan pilih masalah, analisa masalah, hasilkan solusi potensial, pilih dan rencanakan solusi, implementasikan solusi, dan yang terakhir evaluasi solusi. Lalu selanjutnya PDP. Pada tahun 1980, Xerox melakukan studi benchmarking pertamanya. Hasilnya membuat Xerox sadar bahwa pesaingnya secara konsisten memberikan produk dengan lebih cepat dan lebih hemat biaya. Hal ini disebabkan sebagian oleh kemampuan pesaing untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan merancang produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam satu perbandingan metode dengan pesaing, Xerox menemukan bahwa metodenya menggunakan 2 kali lebih banyak orang dan memakan waktu 2 kali lebih lama daripada metode pesaing. Selanjutnya, Xerox merevisi produk delivery proses tersebut. Selanjutnya, MDP. Manajemen Decision Process membantu tim menetapkan hasil yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap fase proses PDP secara sukses. MDP menetapkan pedoman dan kontrol atas apa yang perlu dicapai, kapan perlu dicapai, dan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Tim PDP menentukan pada awal fase hasil yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan fase tersebut. Hasil ini disebut kriteria transfer fase. Lalu ada CDP, digunakan untuk memastikan produk Xerox sampai ke pengguna akhir dengan kualitas, biaya, ketepatan waktu, fitur, dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. CDP menyediakan proses untuk memeriksa interaksi antara pemasok dan pengguna akhir. Proses ini membantu menentukan kebutuhan pelanggan dan memfasilitasi aktivitas dasar pemasaran produk, yaitu perencanaan, pengembangan, pengumuman, peluncuran, dan juga pengiriman. Yang selanjutnya adalah Customer Certification Measurement System atau CSMS. Xerox memperlihatkan pendapat pelanggan mereka dengan serius melalui sistem
pengukuran kepuasan pelanggan (CSMS) di setiap bulannya. Mereka mengirimkan survei kepada sekitar 40.000 pelanggan untuk mengetahui pendapat mereka tentang produk dan layanan Xerox. Pelanggan diminta untuk memberi nilai kepuasan mereka pada skala 1 hingga 5, dengan fokus pada kinerja peralatan, layanan pelanggan, dan kualitas salinan. Hasil survei ini digunakan oleh Xerox untuk mengetahui kepuasan pelanggan secara keseluruhan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, jika ada masalah, Xerox juga memiliki tim yang siap membantu pelanggan melalui sistem resolusi bantuan pelanggan atau CARES. Selama lebih dari 10 tahun, Xerox telah menggunakan sistem ini untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan dalam meningkatkan produk dan layanan mereka. Yang selanjutnya adalah manajemen inspection process. Proses inspection manajemen adalah bagian dari kepemimpinan melalui kualitas yang membutuhkan partisipasi dari seluruh karyawan. Namun, keberhasilannya sepenuhnya tergantung pada dukungan dan keterlibatan manajemen. MIP manajemen inspection proses dirancang untuk memastikan partisipasi terus-menerus dari manajemen dengan menciptakan sistem di mana manajer bertanggung jawab untuk terus memantau semua proses untuk menentukan peluang, perbaikan, dan inovasi. Manajer Xerox diharapkan bertindak sebagai pembimbing, bukan hanya sebagai hakim. Di sini, di samping ini merupakan gambaran tentang total quality management dalam lingkup Xerox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfinawani. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang studi kasus The Hierarchs. Jadi, The Hierarchs ini adalah tim servis Xerox yang memenangkan penghargaan atas usaha mereka meningkatkan kepuasan pelanggan. Program kepemimpinan melalui kualitas dari Xerox mendorong kerja tim dan keselarasan dengan visi perusahaan untuk mencapai kepuasan pelanggan 100%. Hierarchs juga menemukan bahwa hanya 83% pelanggan mereka yang puas. Untuk itu, mereka melakukan survei yang guna memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Studi kasus ini berlanjut dengan menjelaskan bagaimana mereka mengidentifikasi area-area yang penting untuk perbaikan. Nah, tim Hierarchs ini berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan dengan mengusulkan sistem kode prioritas baru. Pelanggan akan memberikan kode saat meminta servis yang menunjukkan ekspektasi waktu respon mereka. Sistem ini berbeda dari metode sebelumnya yang didasarkan pada volume penyalinan mesin, yang terkadang menyebabkan mesin dengan masalah kecil diprioritaskan daripada mesin yang tidak berfungsi. Hierarchs ini mengembangkan metode 31 langkah untuk memastikan keberhasilan sistem baru ini, termasuk komunikasi dengan pelanggan dan karyawan tentang sistem prioritas, serta pengumpulan data untuk memantau kepatuhan terhadap target waktu servis. Namun, evaluasi awal menunjukkan bahwa metode 31 langkah ini belum memenuhi target. Meskipun rata-rata waktu servis di bawah ekspektasi pelanggan, terdapat ketidakkonsistenan dan keterlambatan yang signifikan. Hal ini mengakibatkan penurunan kepuasan pelanggan. Hierarchs perlu meninjau dan meningkatkan metode mereka untuk mencapai target 100% kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah bagian total quality at Xerox. Jadi ada beberapa metode yang dipakai oleh The Hierarchs, yaitu yang pertama kita bisa lihat ada diagram Pareto chart untuk melihat kepuasan pelanggan, lalu ada kertas ask the customer di mana customer akan ditanyai yang sesuai dengan kertas, lalu datanya akan dimasukkan untuk menilai kepuasan mereka. Dan yang ketiga ada quick response time yang menjelaskan tentang jika prioritas pertama atau tertinggi yaitu mesin tidak berfungsi dan membutuhkan perbaikan dalam waktu kurang dari 2 jam. Lalu ada prioritas kedua, penting, mesin tidak beroperasi dengan baik dan membutuhkan perbaikan dalam waktu kurang dari 4 jam. Lalu yang ketiga ada yang terendah, prioritas 3, mesin memiliki masalah kecil dan membutuhkan perbaikan dalam waktu kurang dari 8 jam.
Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai masalah penanggulangan dan hasil dari penanggulangannya. Yang pertama ada bagian masalah. Di bagian masalah ini terdiri dari 5 jenis masalah yang mulai dari pelanggan tidak memprioritaskan panggilan sampai dengan anggota tim tidak tahu cara menganalisis data. Lalu di bagian penanggulangan merupakan penanggulangan dari masalah-masalah tersebut. Di sini di penanggulangan juga terdiri dari 5 penanggulangan mulai dari bagikan kartu didoktori telepon dengan nomor dan kode prioritas sampai dengan pelatihan berkelanjutan dalam TQM. Nah, di bagian hasil itu terdiri dari 3 hasil. Yang pertama itu ada waktu respon prioritas 1 turun dari 1,7 jam menjadi 1,2 jam. Lalu yang kedua itu ada kisaran waktu respon turun dari 8,7 jam menjadi 2,5 jam. Lalu yang terakhir itu kepuasan pelanggan menjadi 100%. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini yaitu memenangkan penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige adalah penegasan keberhasilan proses peningkatan kualitas Xerox. Nah, Xerox menyadari bahwa peningkatan kualitas adalah proses yang tidak pernah berakhir. Lalu kepemimpinan melalui kualitas telah menyatukan manajemen Xerox dalam upaya pembuatan kebijakan mereka. Penyatuan ini telah membawa Xerox dari hampir bangkrut menjadi pemimpin industri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.